Halo teman-teman, coba lihat apa yang datang hari ini. Wow, PS5 bosku. Ini adalah seri yang terbaru ya, PS5 Slim. Oke. Nah, ini sticknya. Stick kita pilih yang 2 stick ya. Ini bonus sticknya. Wih, keren bosku. PlayStation. Nah, ini tipe slim ya, dia lebih kecil dan sudah mendukung 4K 120 HDR. Produk resmi Indonesia ya. Ini garansi resmi yang kita beli dan bisa kita lihat isinya apa aja. Ini pasti sangat menyenangkan ya bosku kalau kita main. Nah, ini dapat kabel lengkap ya. Nah, ini ada stick aslinya. Jadi sangat elegan ya bosku, bagus sekali. Kita beli PS5 ini karena kita ini hobinya main game. Dari sejak kecil kita sudah suka main game dan dari sejak Nintendo. Oke, kita lanjut. Setelah stick dikeluarkan, dan ini adalah mesinnya bosku, PS5 Slim. Dia ukurannya lebih kecil ya dari PS5 flat yang pertama kali keluar. Nah, ini ada buku panduannya dan ini adalah semacam pelindung nih ya. Sudah gak sabar bosku. Mantap, keren bosku. Nah, ini dia penampakan dari PS5 Slimnya. Mantap. Ini terdapat banyak sekali colokannya. Nah, bisa kita lihat ada logo PS nya tuh, PS5. Ini ada game yang sangat kami dambakan selama ini bosku. Sejak dulu dari Nintendo, terus ke Vega, kemudian PS1, PS2. Habis itu kita sempat berhenti dan sekarang kita lanjut lagi main ke PS5 dan game-gamenya menarik ya bosku. Terdapat banyak game di dalamnya karena sudah dibonuskan dari sananya. Oke teman-teman, setelah kita melakukan unboxing paket yang kita dapat dalam kemasannya apa aja ya. Nah, dan ini adalah packaging luar dari Sony PlayStation 5 yang slim ya bosku. Nah, bisa kita lihat di sini tertulis 4K 120 fps ya kalau nggak salah, dan sudah HDR, yang mana ini produknya resmi Indonesia ya. Kita beli yang resmi Indonesia karena dia ada jaminan garansinya bosku. Jadi kita lebih aman kalau PS kita ada masalah ya. Dan dalam penjualannya dia banyak serinya ya bosku. Dia terdapat seri Intel juga, tapi tidak ada garansi ya bosku. Dan harganya lebih murah, cukup banyak. Dan juga ada paket yang menambahkan 1 buah stick seperti ini. Nah, kalau kita memilih paket yang ada tambahan 1 buah stick, biasanya biaya tambahannya hampir 1 juta bosku. Dan seperti biasa kalau kita membeli paket biasa, maksudnya hanya PS5 aja, dia hanya menyediakan 1 buah stick ya bosku. Nah, bisa kita lihat di packagingnya ini tertulis PS5 PlayStation Digital Edition, dan ini adalah sticknya, dan yang ini adalah mesinnya. Mesin ini bisa dipasang berdiri dan bisa miring ya.
Nanti dia ada bonus bracketnya di dalam kemasannya ya. Oke, kita lihat di sebelah kanannya ada apa aja. Terdapat tulisan Sony dan PS5 Digital Edition, dan ini adalah barang-barang yang ada di dalam packagingnya ya. Oke, kemudian kita lihat di atasnya. Di atasnya terdapat tulisan Sony ya, Sony, dan ini PS5, dan ini ada lambang dari PS5 itu, lambang sticknya seperti ini ya. Ini ya, dia ciri khas dari Sony ya, dan sejak kecil sudah sangat familiar dengan PS ini karena lambang ini sudah ada sejak PS sebelumnya. Kemudian kita lanjut ke sebelah kiri. Oh, sebelah kiri ini di atasnya bisa kita lihat tulisan Sony, dan ini adalah mesinnya ya, dan di bawahnya terdapat sticknya. Bawah lagi tertulis PS5 PlayStation 5 Digital Edition, dan yang ini yang 1 TB ya. 1 TB ini adalah penyimpanannya, jadi kita bisa menyimpan lebih banyak game ya yang sudah kita beli, dan kita bisa download dan menyimpannya di mesinnya ini. Kalau menurut pengalaman, penyimpanan 1 TB itu mampu menampung hampir 20-an game ya. Tapi kalau kita menampung game yang ukuran besar, paling mentok di 15 sampai 16 game saja bosku. Oke, seperti itu. Terus lanjut lagi ke bagian belakangnya. Nah, ini dia. Belakangnya bisa kita lihat, ini adalah profil dari game-game yang terkenal ya, yang bisa dibilang laris di PlayStation 5, seperti Spider-Man Double yang merah sama yang hitam. Terus yang ini game adventure, dan ini ada rem yang sangat terkenal. Nah, game ini yang sangat terkenal, yang suka saya main dan juga sering saya nonton videonya. Ini adalah God of War dan The Last of Us, dan di sini penampakan dari mesin dan sticknya itu sendiri. Seperti biasa selalu digambarkan 1 stick ya, karena bawaannya hanya 1 aja. Kalau kita mau nambah 1 stick lagi bisa. Rata-rata biayanya sekitar 1 jutaan ya bosku. Dan di bawah sini sudah tulisan Mandarin ya. Ini ada bahasa Inggris juga, yang ini bahasa Inggris, ini Mandarin. Kalau yang ini kayaknya Jepang atau Korea. Oke, sip. Jadi itu aja packaging luarnya ya. Lalu kita akan lanjut ke bagian isinya. Oke, dalam kemasannya kita dapat banyak kabel ya bosku. Nah, seperti ini, dia dapat 3 kabel. Jadi ini ada 3 buah kabel yang kita dapat dari PlayStation 5 ya. Dan saya juga masih pemula, kalau salah mohon dikoreksi ya bosku. Dan ini kabel pertama ya. Kabel pertama ini yang Type C to Type C. Nah, seperti ini. Oke. Ini kemungkinannya adalah kabel untuk ngecas dari listrik ke itu ya, adaptornya ke stick atau konsol dari PS5 itu sendiri ya. Seperti ini. Karena stick ini sendiri dia sudah tidak pakai kabel ya. Dia semacam pakai jaringan wireless seperti Bluetooth. Jadi dia butuh listrik yang berada di dalam stick itu sendiri, seperti baterai ya, yang bisa diisi ulang. Jadi kabel inilah fungsinya untuk mengisinya, dan seberapa tahan nanti akan kita coba ya.
Oke, sip, lanjut lagi. Kemudian yang kedua ini adalah kabel HDMI. Oke, bisa kita lihat nih ujungnya. Nah, kalau panjangnya kemungkinan di sekitar 1 meter ya bosku. Dan saya rasa sudah cukup ya. Karena jarak antara mesin dengan TV kan nggak jauh-jauh amat ya. Nah, seperti ini. Bahannya bagus ya. Tebal dan kokoh. Sip. Selanjutnya ini dia kabel dari listrik ke mesin kalau nggak saya. Kabel power untuk mesinnya. Jadi ini yang akan dicolokkan ke listrik rumah dan ini yang ke mesinnya. Jadi mesinnya bisa nyala kalau kita colokkan dengan ini ya. Mesinnya butuh power ya, jadi tidak dicas mesinnya. Oke, sip. Ini ada 3 kabel yang kita dapat dalam packagingnya ya. Terus selanjutnya yang kita dapat adalah buku-buku sakti ya, buku-buku panduan. Nah, bisa kita lihat ini kita bisa ya, banyak banget yang kita dapat. Oke. Kita mulai dari ini. Nah, terdapat surat lagi dari Sony ya kepada PT Sony Indonesia, Wisma GKBL lantai 23 Suite 2301 Jalan Jenderal Sudirman nomor 28 Jakarta 10210. Ini untuk diserahkan kepada Customer Service Department PT Sony Indonesia. Kemungkinan ini untuk rangka untuk klaim garansi ya. Jadi kalau PS5 kita bermasalah, kita bisa langsung kirim ke service centernya. Dan harusnya ada kartu garansinya ya bosku. Coba kita lihat. Nah, ini dia. Oke. Jadi ini adalah kartu garansi dari PS5 ya. Bisa kita lihat nih Sony kartu garansi untuk pemilik dan ini yang resmi Indonesia ya. Nah, bisa lihat ini adalah keterangannya. Oke. Jadi kita jadi aman dan tenang ya bosku dalam memakainya. Karena barang ini cukup mahal ya. Kita beli di 9 jutaan. Dan kalau kita pakai 1-2 hari rusak, misalnya tidak tahu tempat untuk menyervisnya, kita kan bingung. Kalau ini kan jelas ya bosku, itu ada kartu garansinya, alamatnya dituju, jadi kita gampang untuk mengklaimnya. Terus selanjutnya terdapat ini panduan memulai cepat ya, atau semacam petunjuk penggunaannya ya. Bisa kita lihat dari depan ini. Ini cara memasang bracketnya, kita menghubungkan TV dengan mesinnya, dan ini bisa kita lihat ini adalah lubang untuk powernya. Ini ada port LAN ya. Wih, mantap bosku. Jadi jaring kalau PS5 ini ternyata sudah bisa memakai jaringan ya. Dan ini power untuk hidupkannya. Oke. Dan juga terdapat fitur pengawasan orang tua ya. Dan ini bisa juga kita hubungkan dengan mesinnya ya, sticknya ini memakai kabel yang ini bos. Oke. Nah, kalau pas kita tidak ada adaptor, kita mau hubungkan langsung ke mesinnya bisa ya, pakai kabel ini. Tapi kan jadi tidak luasa bosku, jaraknya jadi terbatas. Dan pergerakan kita juga terganggu kan karena colokkan kabel itu ke ST-nya. Nah, ini dia. Keterangan-keterangan yang di layar, ini pusat kontrolnya. Kita bisa lihat banyak sekali pusat menu-menunya. Nah, kalau ini yang tipe yang disk ya, yang bisa memakai disk. Nah, ini keterangan dari sticknya. Oke, guna kontrolnya. Oke, ini cara mematikan konsol.
indikator daya. Kalau putih konsol menyala, orange konsol berada di mode istirahat, mati konsol mati. Oke, proses lanjut. Sip. Lanjut lagi ke satunya lagi. Nah, ini banyak sekali ya tulisannya. Ini mengenai mesinnya ya. Ini gambar dari PS5 yang disk ya, yang bisa memakai disk. Jadi ini bisa dibongkar dan dilepas pasang ya. Jadi dia bisa jadi digital, bisa juga jadi disk kalau digabung kembali ininya, alat pembaca disknya. Nah, ini dia penjelasannya. Tapi ini nggak kita pakai ya, karena kita akan beli yang tipe slim. Dan ini juga ada cara pembongkaran dari ini sticknya, konsolnya. Oke. Yep. Banyak sekali ya bosku kitab-kitabnya. Kemudian selanjutnya ini yang warna-warni. Ini sepertinya semacam iklannya. Ini brosur dari Sony. Ini semacam kamera ya. Ini pasti kamera yang bagus bosku. Bisa kita lihat dari penampakannya sangat mewah ya. Dan bagi YouTuber ini pasti sangat berguna. Dan akan saya cari tahu ya berapa harganya dan cara pakainya. Ini juga terdapat kartu dari Sony. Yep. Oke, dan ini yang terakhir, yang paling tebal, yang campuran bahasa ya. Ini ada bahasa Inggrisnya. Nah, sama seperti buku-buku sebelumnya ya yang kita lihat, dan ini yang bahasa Mandarinnya. Oke. Yep. Oke, dan ini adalah kitab-kitab yang kita dapat waktu kita membeli PS5 yang resmi ya bosku. Kita singkirkan dulu, kita lanjutkan ke sticknya atau konsolnya. Ada, ini adalah stick bonusnya ya, maksudnya stick tambahannya. Sedangkan stick aslinya adalah ini ya, dia ada di dalam packagingnya. Kita keluarkan dulu. Ini bahannya sangat bagus ya. Waktu kita pegang terasa kokoh, dan tombol-tombolnya ini terasa premium ya bosku. Itu beda banget dengan PS2 yang dulunya yang saya pakai, yang pernah saya main. Nah, ini tombol-tombolnya sangat lembut, dan ini beratnya pun juga pas ya untuk digenggam. Oke, lalu gimana dengan isi dari stick yang kita beli secara terpisah ya? Nah, seperti ini packagingnya. Nah, kalau ini tulisan-tulisan kayak Korea kan Mandarin ya bosku, saya nggak ngerti. Ini sticknya sama ya, warna bentuk sama ya, dari ukuran juga sama. Terus di bawahnya juga tulisan yang saya tidak ngerti, dan di sini ada Sony Interactive Entertainment, dan ini made in China ya, berarti ini dari China. Oke, sebelah kanannya ada lambang PS-nya, dan sebelah sini ada lambang mesinnya sama sticknya ya. Oke, kalau itu kita langsung buka saja, isinya ada apa saja. Kita buka, ini tarik seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kita singkirkan dulu. Nah, seperti ini. Oke. Kita keluarkan. Kita seperti biasa mendapatkan kitab-kitab ya. Fungsinya apa aja. Tuh.
Oke. Dan cara membongkarnya ya kalau nggak salah ya. Sip. Kita lipat dulu. Dan kita beralih ke sticknya. Di dalam isi packagingnya cuma ada sticknya sama buku petunjuknya ya. Tidak ada yang lain-lain lagi. Seperti kabel cas juga nggak dapat ya, apalagi adaptornya. Nah, ini dia bosku. Stick tambahan yang kita beli. Dan ini yang stick yang original juga ya. Dan kita beli dua karena kita main berdua lebih ramai dan lebih seru ya bosku. Oke, bisa kita lihat dua-duanya sama dari segi bentuk, warna, fungsi juga sama ya. Wow, keren. Ketika kita menekan lambang PS, logo PS-nya, dia akan nyala LED biru ya. Nah, seperti ini. Terus ini bisa ditekan ya. Nah, pasti ada fungsinya bosku. Dan ini juga joysticknya sangat lembut ya. Ini bawah ini juga bisa ditekan. Yang ini. Fungsinya banyak sekali ya. Dan ini udah familiar ya. Bisa kita temui di semua lini PS. Ini. Dan ini juga kayaknya lambang menu ya. Dan yang ini kita belum tahu apa, nanti akan kita coba. Terus di depannya bisa kita lihat terdapat R1, R2 dan L1 dan L2. Dan ini juga sangat lembut ya bosku. Dan ini sepertinya lubang speakernya, atau ini ada juga lubang mikrofonnya. Wih, mantap bosku. Terus di depan sini bisa kita lihat terdapat tulisan Sony. Dan ini adalah lubang konektor casnya ya. Jadi ketika kita ingin mengecasnya, di sini ada colokannya. Nah, pakai cas ini. Dan ini dari PC ya. Jadi bolak-balik pun pas ya. Dan cukup kuat. Nah, ini ujungnya bisa kita colokkan ke adaptor atau ke mesin PS-nya bisa. Oke. Terus di bawah sini terdapat tulisan Sony, dan di sini ada lubang sensor lagi, entah apa itu, banyak sekali. Dan ini ada satu lagi konektor yang entah apa, nanti kita akan cari tahu ya bosku. Nah, ini sangat pas genggam di tangan dan sangat kokoh ya. Yep, di sebelah bawah sini sudah tidak ada apa-apa lagi. Jadi seperti itu penampakan dari sticknya ya bosku. Dan ini dia tidak ada kabel yang terhubung ke mesinnya. Jadi sudah pasti koneksi stick ini ke mesinnya pakai via wireless ya, atau seperti Bluetooth. Dan tentu itu sangat membantu. Jadi kita lebih bebas dalam memainkan game dan menggerakkan stick ini. Oke, sip. Selanjutnya kita lanjut ke mesinnya. Oke, jadi kita singkirkan dulu sticknya. Kita lanjut ke mesinnya. Oke. Nah, di dalam kemasannya seperti ini ya bosku. Dia ada pelindungnya, dari kiri kanannya ada pelindungnya. Bahannya ini dari semacam kardus ya, yang berkualitas. Dan kita lepas dulu. Oke. Satu lagi. Dadah. Dan ukurannya sekitar 2 jengkal ya bosku.
panjangnya, lebarnya 1 jengkal, kemungkinan ini berarti sekitar mendekati 40 cm dan ini 20 cm. Dia bisa dipasang berdiri gini, jadi kita bisa menaruhnya berdiri seperti ini ya bosku. Nah, jadi kelihatan elegan ya. Itu tergantung tempat yang akan kita taruh, dan kalau tidak dimungkinkan untuk kita taruh berdiri seperti ini ya. Nah, kita bisa menaruhnya dengan posisi miring ya, tapi harus pakai alat tambahan ya bosku. Alatnya seperti ini. Nah, ini ada di dalam bonusnya ya, dalam packagingnya. Caranya di sebelah sisi kanan ini dia terdapat bracketnya ya, lubang untuk kita memasang bracket ini. Kalau seperti ini, nah seperti ini. Oke, bisa dilihat terdapat 2 sisi ya. Ini berfungsi sebagai kakinya. Jadi kita tinggal miringkan seperti ini. Nah, jadi kita bisa menaruhnya seperti ini juga. Jadi bisa disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di tempat kita ya. Oke, kalau di tempat saya akan menaruhnya secara berdiri bosku, seperti ini. Agak rawan sih, tapi harus hati-hati dalam tempat penaruhannya ya. Dan untuk bodinya ini lumayan berat bosku, di kisaran 2 kilo 7 on lebih ya bosku. Dan bahannya cukup kokoh. Nah, ban belakangnya seperti ini. Nah, bisa kita lihat di bagian depannya polos ya, terdapat garis pemisah antara atas dan bawah, dan ini logo dari PS-nya ya. Nah, terus kita lanjut ke bagian atas. Dia terdapat 3 bagian ya. Ini semacam sayap yang di kanan, kiri, dan tengahnya ini adalah body mesinnya. Dan di sini bisa kita lihat terdapat tulisan Sony. Agak kurang jelas ya, karena dia Sony, dia berwarna putih yang diukir ya. Terus di bagian bawahnya ini terdapat banyak sekali tulisan, dan yang versi yang kita datangkan ini made in China ya, tapi dia garansi resmi Indonesia. Terdapat tulisan Dolby Audio, DTS HD, safety match, dan lain-lain ya. Dan ada 1 lubang lagi, ini bisa kita lihat. Ini fungsinya adalah tempat melekatnya bracket tambahan yang dia bentuk bulat ya bosku. Tapi kita harus beli secara terpisah, yang difungsikan untuk mendirikan PS5 ini biar lebih kokoh dan tidak mudah jatuh kalau kena senggol binatang atau orang ya. Oke, lanjut ke bagian kanannya. Nah, ini dia bosku. Bisa kita lihat. Nah, ini dia. Ini adalah tombol dari on off-nya ya, powernya untuk itu matikannya, dan kemudian untuk yang ini, lubang ini adalah lubang USB-nya ya, yang mana berfungsi untuk pengecasan dari konsol itu sendiri, dari stick-nya. Terdapat 2 lubang pengecasan, ini pas sekali ya. Kita memakai 2 stick, jadi tidak perlu bergilir untuk mengecas stick-nya itu sendiri. Jadi mantap bosku. Lanjut ke sebelah kanannya.
Ya. Ini terdapat banyak sekali lubang-lubang mesinnya ya bosku. Kemungkinan ini adalah ventilasi dari PS5 ini yang berfungsi untuk mengeluarkan panas yang dikeluarkan oleh mesinnya. Dan di sini terdapat banyak sekali colokannya. Ini adalah colokan kabel yang tadi itu, kabel powernya. Dan ini adalah USB-nya, dan satu lagi kabel tempat kabel LAN, dan satu HDMI. Oke. Ya. Oke bosku. Nah, nanti akan kita coba ya, bagaimana performanya dan apakah sebaik yang di gambar-gambarkan di YouTube ya. Oke, kita tahu dulu sini dan sedikit informasi. PS ini kita beli di Shopee ya. Tepatnya di toko yang berada di Surabaya. Dan kita akan lihat berapa harganya dan apa aja yang ditawarkannya ya. Oke, jadi ini sudah di Shopee ya, dan ini banyak sekali toko-toko yang menjual PS5 di sini, dan ini adalah toko yang kita beli ya, PS5-nya. Bisa kita klik di sini dan kita lihat. Nah, ini adalah penampakan depannya. PlayStation 5 GANS resmi. Ini 1 TB ya bosku. Kalau yang tipe lama yang FAT itu dia biasanya cuma 800-an GB doang, jadi penyimpanannya lebih kecil ya, tapi bodinya lebih besar. Kalau ini bodinya lebih kecil dan penyimpanannya lebih besar. Dan kita lihat yang dia jual ini banyak sekali bosku. Nih, ada tipe digital yang si Indonesia 1 stick ya. Nah, bisa kita lihat di sini digital Indonesia 2 stick, dan di sini ada bonus Spider-Man gamenya 1 stick atau 2 stick. Terus yang disk, maksudnya yang PS5 disk ya, yang ada bonus EFC 24 1 stick dan 2 stick. Terdapat juga ini digital yang internasional ya. Nah, 1 stick dan 2 stick. Yang digital SIM internasional 1 stick dan 2 stick. Terdapat juga yang disk ya, SIM internasional dan 1 stick 2 stick. Oke, lanjut, dan yang ini yang kita pilih yang ini ya, yang nah ini dia, terdapat yang digital slim Indonesia 1 stick dan 2 stick ya, dan kita beli yang 2 stick ini bosku, digital slim garansi Indonesia yang 2 stick. Kemudian dia ada juga yang disk, ini disk slim Indonesia 1 stick dan 2 stick, dan di bawahnya bisa kita pilih ya, gamenya tanpa game lengkap, dan game campuran. Oke, dan kisaran harganya di sini dari 7 jutaan ya bosku, 7 jutaan hingga yang paling mahal ini 10 jutaan ya, untuk yang game campur. Kalau yang game lengkap juga 10 jutaan, cuman bedanya di sekitar 300.000. Kalau tanpa game dia juga beda sekitar 3 sampai 400.000 ya. Oke, sip. Dan di sini kenapa kita beli di sini? Bisa kita lihat di sini, kalau toko ini dia menggratiskan game untuk kita ya. Kalau tidak salah, game yang digratiskan itu sebanyak 400-an game. Wow, banyak sekali ya bosku. Jadi dia bikinkan kita akun dan memasukkan game di dalamnya. Hanya saja game yang sekitar 400-an itu kan tidak mampu ditampung oleh PS itu sendiri ya, karena PS itu hanya mampu muat 1 TB saja. Jadi
dia hanya bisa masukkan game yang kita pilih sampai penuh. Kemudian selebihnya kalau kita ingin mengganti gamenya, kita bisa hapus gamenya yang sudah kita main, baru kita download lagi ya bosku. Itu gratis, mantap kan bosku. Nah, dan ini adalah penampakan judul gamenya ya. Di sini kalau saya lihat banyak sekali game-game yang terkenal ya, dan sangat menarik dan menyenangkan untuk kita mainkan. Oke, terus selanjutnya ini adalah jenis packaging dari game PS5 nya. Nah, seperti ini. Nah, ini yang pre-disc ya, dia ada tempat untuk memasukkan kasetnya. Nah, oke, kemudian di sini terdapat keterangannya untuk Pulau Jawa, pengirimannya pakai ekspedisi apa dan pakai bubble wrap, dan untuk memakai JNT, JNE cepat antar aja itu tidak perlu packing kayu ya, kecuali di sini yang JNT ya, dia harus packing kayu untuk Pulau Jawa. Dan untuk JNE si cepat itu dia mensarankan untuk bubble wrap extra. Kemudian untuk luar Pulau Jawa, JNT ini wajib packing kayu ya. Kalau JNE tidak wajib packing kayu. Terus cepat dan antar aja juga ada. Kalau si cepat ini wajib packing kayu dan antar aja tidak wajib packing kayu. Oke, jadi ketika kita memesan PS5 ini dan kita putuskan menggunakan kurir yang mana, harus kita pahami ya, biar barangnya bisa sampai ke tempat kita dengan selamat. Dan yang kami pakai ini ada JNE. Oke bosku, jadi sekian review dari kita untuk hari ini ya. Jadi kalau bagi teman-teman yang ingin memesan PS5 bisa datang ke toko ke sini, atau ingin sekedar melihat dan bertanya, silahkan chatting di bawah ya bosku. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Like kalau anda suka, dislike kalau anda tidak suka. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.